Saudara-saudara sekalian, dalam video yang akan kita saksikan bersama-sama ini, akan ada pertanyaan dari Stefanus mengenai yaitu apakah semua orang meninggal masuk surga? Refleksi kritis dalam kebaktian penghiburan. Stefanus, Shalom Pak Pastor. shalom Stefanus. Ya, saya ingin bertanya, tapi sebenarnya ingin mendapatkan bagaimana masukan dari Pak Pastor dan pandangan Pak Pastor ya tentang penghiburan Pak. Tadi kan Bapak sempat mengajarkan ke kami bahwa orang-orang yang mungkin ketika hidupnya tidak ditempa atau tidak dibaptis dengan api atau menerima penderitaan itu, eh, mereka akan pergi ke Hades gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Bagaimana jika dengan orang-orang Kristen, saya nggak bicara tentang yang kepercayaan lain, tapi orang-orang Kristen, pada dasarnya kan orang Kristen juga kan nggak semuanya itu eh, menerima Yesus secara 100%. Bisa jadi mereka punya banyak toleransi terhadap dunia. Nah, ketika meninggal, yang sering saya juga perhatikan ada kebaktian penghiburan, dan selalu mereka dikatakan bahwa mereka sudah ada di sorga. Dan juga seringkali nanti juga dari keluarga mengatakan, oh saya sudah percaya, misalkan yang anak orang tuanya meninggal akan mengatakan orang tua saya sudah ada di surga, atau istri misalkan suaminya atau kebalikannya itu pasangannya sudah ada di surga. Jadi saya melihatnya apakah di sini tidak terjadi yang namanya kenaifan gitu ya Pak ya. Padahal mungkin dari sisi keluarga mereka lebih mengenal keluarganya mereka sendiri-sendiri kan. Mereka mungkin akan lebih mengenal daripada orang lain. Mungkin orang lain tidak begitu mengenal ketika melakukan kebaktian penghiburan itu. Tetapi selalu akan dikatakan bahwa, oh orang yang meninggal ini, itu akan ada di sorga. Itu kira-kira menurut Pak Pastur seperti apa ya kita yang sebagai orang yang sudah paham dan bahkan mungkin eh, apa ya, yang mungkin Pak Pastur juga sudah lebih mengerti tentang hal-hal yang seperti ini, harus seperti apa misalkan kita itu Pak? Jadi kalau ada orang meninggal, kita memimpin doa ya, kita memimpin khotbah di sana, ibadah penghiburan. Jangan pernah bilang, oh dia sudah bersama dengan Bapa di surga, sudah bahagia. Jangan. Namanya penghiburan kan kita menghibur yang masih hidup, tapi kita jangan bohongin dia. Apalagi kalau ternyata matinya lagi pijet di Alexis kan. Wah, banyak ya, ketemu mati lagi pakai Viagra mati di tempat pijet. Jangan ngomong dia sudah bahagia bersama Bapa di surga. Dia lagi bahagia sama Muhammad mungkin ya. Ya kan dengan 1000 bidadari. Kesan ingatan dia terakhir kan dia lagi sama itu Open BO itu kan. Gitu, jangan begitu. Tapi kita menghidupkannya masih hidup. Kalau saya lihat kalau dia orang kaya, saya selalu kasih penghiburannya apa? Ayo kenang orang papamu seburuk-buruknya ayahmu, seburuk-buruknya ayahmu. Ya, dia tinggalkan yang baik buat kamu. Ayo bersatu, jangan rebutan warisan ya. Duduk bersama, ngomong yang bareng, utamakan seorang yang lain, yang lebih butuh, kasih yang butuh. Yang kuat, tolong yang lemah, itu. Jangan cerita orang mati di surga neraka. Kalau dia ternyata, ini papa dari surga di neraka, ya nggak tahu, kita nggak tahu. Bahkan ketika orang meninggal itu orang katanya orang baik dan kita nggak kenal. Kita bilang karena aku tidak mengenal dia, aku tidak tahu, tapi aku kenal kalian. Tetapi apapun ya orang tua itu kalau dia meninggalkan sesuatu yang baik, kenanglah yang baik. Itu penghiburan itu buat yang masih hidup. Kalau dia ternyata benar-benar orang baik, ya kita selalu bilang ini orang baik. Dia selalu tolong siapapun. Anak-anak harusnya niru seperti begitu. Anak-anaknya dia meninggalkan legacy yang baik buat kita semua. Gitu ya. Tapi apakah dia masuk ke neraka? Hanya dia yang tahu. Tetapi kalau saya kenal baik orang itu, ya, dan kita sering sharing bersama saya bilang ini orang luar biasa. Saya percaya dia ada di surga. Kita boleh ngomong begitu. Tapi kalau kita tidak kenal sebaiknya jangan.
ibu yang masih hidup saja. Kita lihat, kita tanya-tanya sebelumnya. Kalau ada sempat ya, ada sempat tanya-tanya, kita tanya-tanya sebelumnya. Apa yang dia bikin apa, kita ingat. Tapi kalau kita tidak kenal, jangan sok kenal, jangan sok tahu. Dia orang baik. Terus anaknya yang pernah diperkosa sama dia, ya kan mungkin dia pernah memperkosa anaknya sendiri. Bleh, kan begitu kan. Jengkel kan. Orang baik ini Pak Pendeta. Ya, akhirnya malah membawakan kemarahan di hati anak itu kan. Kita jangan bilang apapun seburuk-buruknya dia meninggalkan yang baik. Kamu jangan ingat yang jelek, ingat yang baik ya. Itu. Kalau saya memilih begitu ya, kalau ketemu orang mati ya. Nggak mengumbar surga neraka. Karena saya bilang surga itu kita sekarang. Itu yang kita percaya ya dengan komunitas ini. Surga itu sekarang. Hades itu sekarang. Neraka itu nanti, hari penghakiman. Langit dan bumi yang nanti. Kalau sudah hancur bumi yang sekarang. Itu Pak Stefanus. Nah, itu ya. Makasih Pak Pastor. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Matius 7 ayat 21 berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Lukas 16 ayat 23 berbunyi, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan melihat Abraham dari jauh dan Lazarus duduk di pangkuannya. 2 Korintus 5 ayat 10 berbunyi, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara sekalian, dalam video yang telah kita tonton bersama ini terdapat pertanyaan yang mungkin membuat banyak orang bingung, marah, atau menerima sepenuhnya penjelasan dari Pastor Paul Zhang. Namun, apa boleh buat, inilah keimanan umat Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silakan kepada para penonton untuk menilai sendiri serta memberikan tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Pendeta Paul Zhang. Kepada para penonton Tanya Jawab TV yang terhormat, semoga video ini dapat memberikan pengetahuan dan edukasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan channel ini. Terima kasih.